Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ailsa Rania Azizi dan rekan-rekan saya Dita Septia Putri Ardiansyah, Haris Ahmed, dan Oktiva Kusnia Anggreni akan mempresentasikan tentang coronavirus in Japan. Virus COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 ini disebabkan oleh virus jenis SARS-CoV-2. Virus ini kali pertama ditemukan pada akhir Agustus 2019 di Wuhan, China. Adapun asal-usul adanya virus ini menyebabkan perdebatan serta perselisihan banyak pihak, karena ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa virus ini timbul secara alamiah tanpa ada campur tangan manusia. Virus ini dapat ditemukan dalam tubuh kelelawar dan terenggiling. Namun beberapa ahli lainnya meyakini bahwa adanya campur tangan manusia dalam penyebaran virus COVID-19. Gejala awal yang dimiliki oleh pengidap virus COVID-19 sama halnya dengan gejala influenza. Namun setelah diteliti lebih lanjut, virus COVID-19 ini sangat berbeda dengan influenza maupun virus SARS jenis lainnya meskipun memiliki gejala dan indikasi yang sama. Yang membuat virus COVID ini berbeda yaitu kondisi pengidap virus terus memburuk dan disertai dengan serangan virus COVID yang menyerang paru-paru pengidap yang terjangkit virus hingga dapat menyebabkan kematian. Pada tanggal 16 Januari 2020, World Health Organization atau WHO memperoleh informasi dari Kementerian Jepang bahwa ada seseorang yang mengidap COVID-19. Ia memiliki riwayat perjalanan dari Wuhan, China. Hal ini membuat Jepang menjadi negara kedua setelah Thailand yang mengonfirmasikan kasus COVID-19 di luar China. Pada akhir Januari 2020, infeksi COVID-19 di atas kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di lepas pantai kota Yokohama menarik perhatian dunia. Ada 700 dari 3.700 penumpang dan awak kapal yang dinyatakan positif, dan 14 orang diantaranya meninggal dunia. Sejauh ini ada sekitar 169.000 kasus COVID-19 dan 2.376 orang yang meninggal di Jepang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Jadi mulai dipahami bahwa virus COVID-19 ini bukan hanya penyakit misterius yang terbatas di kota Wuhan di China Tengah, tetapi pandemi global yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Pemerintah Jepang dianggap terlambat dalam menangani pandemi COVID-19 di Jepang. Beberapa kritikus menilai bahwa keinginan pemerintah Jepang untuk melanjutkan Olimpiade musim panas 2020 yang direncanakan di Tokyo mengurangi respon kesehatan akan efektivitas penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi sebab lambatnya pemerintah dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama, rendahnya jumlah tes COVID-19. Masih banyak masyarakat Jepang yang tidak mengambil tes COVID-19 seperti rapid test, swab test, atau bentuk PCR. Nomor 2, ketidakmampuan wali kota dan gubernur untuk mengunci kota karena kurangnya otoritas hukum. Masih ada pihak atau oknum pemerintah yang tidak memberlakukan lockdown di kotanya. Yang ketiga, ketentuan teleworking terbatas di antara bisnis terikat tradisi. Masih kurang dari 15% tenaga kerja telah melaporkan bahwa mereka bekerja dari rumah. Masih banyak masyarakat Jepang yang bekerja di kantor atau di toko, dan mereka tidak melakukan pekerjaannya secara daring. Karena mereka berpikir bekerja secara daring tidak efektif dalam menuntaskan pekerjaannya. Guru besar di Universitas Kanazawa, Jepang, Atsuro Susumi, mengemukakan ada 2 kunci penanganan COVID-19 di Jepang. Yang pertama adalah penerapan untuk menghindari 3C. Apa saja 3C ini? Yang pertama, closed spaces. Yang kedua, crowded places. Yang ketiga, close contact settings. Jadi menghindari tempat yang tertutup. Tempat yang tertutup ini dapat mengembangkan virus atau menyebarkan virus secara efektif. Lalu tempat ramai atau penuh orang sesak. Ya, hal ini dapat semakin meningkatkan tingkat penyebaran virus COVID-19. Lalu hal-hal yang menyebabkan kontak dekat. Mengingat COVID-19 ini dapat disebarkan melalui interaksi masyarakat atau kontak fisik. Lalu poin kedua adalah kepatuhan masyarakat Jepang. Ya, kepatuhan masyarakat Jepang terhadap protokol kesehatan menjadi salah satu kunci utama pencegahan virus COVID-19. Pemerintah menganjurkan untuk stay at home dan masyarakat Jepang dengan serius melaksanakan perintah pemerintah Jepang. Masyarakat Jepang memiliki kedisiplinan yang tinggi, sehingga untuk disiplin, menggunakan masker, dan
stay at home bukanlah hal yang sulit bagi mereka, mengingat budaya orang Jepang dalam berinteraksi antar sesama yang lebih memilih untuk melakukan ojiki atau membungkuk ketimbang berjabat tangan merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus COVID-19. Ya, selanjutnya, pada Februari 2020, banyak negara yang tidak menerima pengunjung dari China, namun Jepang tetap menerimanya. WHO meminta para negara anggota untuk memperkuat dan memperluas pengujian Polymer Chain Reaction atau PCR. Tetapi Jepang tidak melakukannya. PCR di sini adalah apa yang seringkali kita kenal dengan rapid test atau pengujian laboratorium untuk mendeteksi sel virus atau bakteri yang ada pada tubuh manusia. Selanjutnya, Jepang tidak memperlakukan lockdown pada tahap awal COVID-19. Pada April 2020, Jepang menyatakan deklarasi keadaan darurat. Jepang dapat menahan penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19 menjadi turun drastis di gelombang pertama karena masyarakatnya yang tertib. Tertib yang dimaksud di sini adalah seperti memakai masker, mencuci tangan sehabis memegang sesuatu, dan menghindari kerumunan, menjaga protokol kesehatan yang lainnya. Selanjutnya, ini Jepang menghadapi bencana gelombang kedua penyebaran COVID-19 setelah berhasil melewati gelombang pertama COVID-19. Jepang menerapkan strategi intervensi klaster yang menjadi bagian dari pencegahan penyebaran COVID-19. Intervensi klaster yang di sini yang dimaksud yaitu Jepang menyadari kalau tempat hiburan dan kerumunan lainnya seperti klub, karaoke, dan tempat hiburan apapun itu merupakan kerumunan yang beresiko tinggi untuk penularan COVID-19. Selanjutnya, pada akhir Mei 2020, pemerintah Jepang mencabut deklarasi dan berganti ke kehidupan normal baru. Secara bertahap, jumlah kasus positif COVID-19 meningkat dan sekarang Jepang menghadapi gelombang kedua COVID-19. Selanjutnya yaitu pendapat masyarakat Jepang mengenai COVID-19. Yang pertama adalah beberapa orang sangat peduli dengan kasus COVID-19. Karena kepedulian dan ketakutannya, mereka akan menghindari orang-orang yang batuk dan terkena flu yang ada di sebelahnya. Namun, beberapa dari mereka tidak takut dengan ancaman COVID-19. Mereka acuh tak acuh terhadap penyebaran virus corona ini. Yang kedua adalah mereka beranggapan bahwa COVID-19 memiliki kesamaan dengan flu biasa. Jadi, tidak jauh dengan masyarakat di Indonesia dalam menyikapi kasus COVID-19 ini. Ada yang berhati-hati, ada pula yang tidak peduli. Selanjutnya yang ketiga adalah menganggap bahwa pemerintah di Jepang terlambat dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Walaupun jumlah kasusnya sudah turun drastis, bahkan sudah 0 yang positif, namun sebagian orang percaya bahwa gelombang kedua ini terjadi karena pemerintah di Jepang terlalu cepat dalam memutuskan bahwa negaranya sudah aman dan dapat kembali ke kehidupan yang normal. Yang selanjutnya yaitu banyak masyarakat yang tidak percaya dengan informasi di media massa. Mereka merasa bahwa ada yang ditutupi oleh pemerintah. Mereka menganggap bahwa jumlah kasus yang diberitakan tidak sama dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang terakhir, masyarakat di Jepang percaya bahwa COVID-19 ini memang ada. Namun beberapa oknum terlalu bersikap hiperbola mengenai hal itu.
Jadi kesimpulannya adalah pemerintah di Jepang berusaha untuk memerangi COVID-19 dan mencegah penyebarannya. Namun banyak pemikiran negatif masyarakat mengenai tindakan pemerintah dalam menanggulangi virus tersebut. Yang kedua, banyak masyarakat yang disiplin karena memiliki kepekaan terhadap pandemi COVID-19 ini. Walaupun banyak masyarakat yang tidak peduli, bahkan mereka merayakan mekarnya bunga sakura beramai-ramai, namun lebih banyak orang yang peduli dan peka terhadap COVID-19 ini daripada orang yang tidak peduli. Kemudian, Jepang sebagai negara yang memiliki kasus COVID-19 yang besar, namun jumlah kasus positif dan kematian dapat dengan cepat turun drastis. Nah, saat ini Jepang sedang memasuki gelombang kedua COVID-19. Gelombang kedua kali ini sedang parah-parahnya di Jepang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.